hari ini sidang pertama. Kalau biasanya sidang pertama adalah penyerahan gugatan dan menyusun jadwal berikutnya bisa mediasi. Gitu. Nah kalau misalnya ada mediasi nanti Bapak akan tetap melanjutkan persidangan atau seperti apa? Kita lihat karena ini untuk negara bukan untuk saya. Kalau untuk saya nggak gugat. Nah ini bisa dijelaskan Pak permohonannya ini soal apa aja? Gugatan saya itu gini karena saya mendapati waktu itu ya calon wakil presiden tidak memenuhi syarat pendidikannya. Itu aja. Saya tidak memenuhi syarat itu artinya ijazahnya atau seperti apa? Gini dalam undang-undang disebut bahwa minimal riwayat hidupnya tamat sekolah. Artinya di situ mengisyaratkan tamat sekolah tandanya itu berijazah. Ya kan? Setuju nggak itu? Bahwa tamat sekolah, tamat itu mendapatkan ijazah. Ibu tamat sekolah dapat tanda ijazah sama, saya juga begitu. Nah itu nggak ada. Ijazahnya Ketahuannya nggak ada, saya jawab. KPU yang ngumumin. Di portal KPU disebutkan SMA-nya 2 kali malah. Tapi diselenggarakan di Singapura dan di Sydney. Gitu. artinya tidak standar Indonesia atau seperti apa? Bukan bicara standar, tapi itu undang-undangnya bunyinya begitu. Ada pungkasan terakhir itu adalah dan sekolahan lain yang sederajat. Maksudnya sederajat oleh undang-undang itu apa? STM barangkali, SMK barangkali, atau bahkan paket C sederajat. Nah ini nggak ada. Saya ulang lagi, tadi saya bilang ada narasi di luar. Saya double standar. Kenapa hanya wakil yang dibuat, sementara presidennya juga sekolahnya di luar negeri semua SMA-nya. Kalau presidennya tidak sudah melampaui pasal minimum itu, kenapa ijazah yang dipakai terakhir oleh presiden itu Akmil, Akademi Militer di Magelang, maka tidak perlu pasal itu, tidak perlu pasal minimum itu, nggak usah, terlewati dia. Oke, nah itu nanti gugatannya Bapak ini apa sih Pak? Misalnya 125 triliun yang disebut. Nah, itu juga saya akan jelaskan. Jangan melihat dari besarnya, tapi kalau itu dibagi kepada seluruh warga negara Indonesia, itu bagian berapa? Sampai 5.000. Saya 5.000, bawa 5.000. Jangan dilihat itu, ini yang dirugikan negara. Saya tadi mengumpamakan, kenapa kalau bela negara? Kita disuruh memilih, ikut pemilihan umum, memilih calon. Ternyata calonnya cacat bawaan. Kalau ibu punya HP, beli HP, ternyata cacat bawaan. Ada salah satu fitur yang nggak bisa dipakai. Ibu mau mengembalikan HP itu atau minta ditukar, kan itu logika ibu hukumnya. Maka digugat di pengadilan umum. Karena bukan pemilu ini, bukan soal pemilu lagi. Tapi sebelum dilakukan pemilu itu kan dia menjadi calon. Nah, ternyata kita dikasih calon yang cacat bawaan. Itu loh. Nah harapannya apa ini Pak? Harapannya menang. Menang gugatannya ini. Iya. Walaupun nanti ada mediasi. Ya mediasi kan bisa diatur. Bisa aja dia mundur di mediasi. Aman negara kalau dia mundur. Iya kan? Jadi pengen harapannya dia mundur gitu Pak? Bukan harapan. Itu bukan harapan, tapi kenyataan. Kalau harapan saya sederhana, ngapain saya berjibaku begini? Ini negara saya. Yang orang tua saya kebetulan ikut berjuang dan nggak dibayar. Tiba-tiba ada yang mau memimpin tidak memenuhi syarat. Itu aja pertimbangannya. Tapi kenapa pertimbangan baru sekarang menggugat Pak? Nah, itu jangan bilang baru sekarang. Saya udah bawa tuh ke PT UN sekarang. Sebelum ini saya ke PT UN.
Dari sana ada Di sana ada putusannya. Saya kena dismisal. Alasannya waktunya udah lewat. Jadi baru mengajukan ini hari Jumat kemarin ya Pak ya? Di Tanggal 28. Saya tanggal daftar 28 tanggal Agustus. Oh, oke, ya. Terima kasih. Oke. Mau ke ruangan sih belum. Udah belum? Udah ada. Di Udah luar. dibuka, udah dibuka. Udah dibuka. Nah, yuk. Kita sama-sama. Sidang lanjutan memanggil kemarin tergugat itu tanggal berapa Pak? Tergugat lagi dipanggil sidang lagi untuk Senin depannya. Seminggu berarti. Kalau T2 T2 aman-aman aja. Karena saya sebenarnya kenal sama T2 itu. Pak, jadi surat kuasanya dikembalikan Pak ya? Bukan hanya surat kuasanya, orangnya pun saya keberatan datang di persidangan. Bukan hanya kuasanya, orangnya pun saya, karena dia yang bawa jabatan. Jadi pengadilan akan memanggil pribadi lagi Pak ya? Iya, Pak, ini kan kita dari waktu ini mungkin ada pesan buat Sigit Pak untuk nggak perlu, kita udah pada ngerti hukum. Jadi artinya Bapak nolak aja Pak? jadi artinya Bukan dengan nolak. kesadaran sendiri Iya, karena udah dipanggil ya udah mungkin ya. Dia menafsirkan dia menjadi wapres sehingga mengutus jaksa. Padahal ini gugatan pribadi. Jadi ini nggak ada hubungannya negara ya. Saya tidak menggugat wakil presiden, tapi saya menggugat calon wakil presiden waktu itu. Ya. Pak, netizen bertanya-tanya kenapa Bapak baru melayangkan gugatan sekarang soal syarat pencalonan. Nah ini tak kasih tahu. Jadi gugatan ini, ya, gugatan ini bukan tiba-tiba. Saya yang udah gugat yang persoalan ini sudah ketun. Ya, ditun saya dikenai proses dismisal sehingga gugatan saya ditolak. Dismisalnya apa alasannya? Saya sudah melampaui waktu 90 hari. Itu penjelasannya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ini mikirnya berbulan-bulan ini. Pak Nadir, Oke, diwajibkan hadir Pak? secara hukum dia wajib hadir, Pak. Atau pakai pengacara untuk kuasa Kalau hukum? pakai pengacara boleh, tapi nanti waktu mediasi harus hadir. Pak, pengacara itu penasihat hukumnya bukan jaksa berarti? Harus bukan jaksa. Jaksa itu boleh mewakili negara. Ini pribadi Ya, ya? ini pribadi. Ya. Emang siapa dia? Kan mediasi. Ada perubahan. Keren. Oke, bisa nggak download? Tadi yang duduk kan yang duduk temen gue tuh. Papa. Harusnya enak. Bapak yang dukung, harusnya Bapak warga negara juga kan? Sama, harus yakin. Ini kalau misalnya nanti gugatan Bapak diterima, keabsahannya ke gimana? Ya itu diterima. Enggak, keabsahan dari nanti status Gibran sendiri. Ya itu nanti efeknya, dampak hukumnya kita nggak tahu. Tapi saya minta menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. Nah, akibatnya itu tunggu. Ngomong-ngomong tadi Pak Jaksa bilang apa Pak? Alasan dia? Alasannya saya menggunakan alamat wakil presiden, tapi hakim tak kasih tahu karena itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal dia saat ini diketahui di situ. Sementara tergugat dulu juga alamatnya di domisili Pengadilan Jakarta Negeri Jakarta Pusat. Jadi itu keberatan saya dan keberatan itu diterima sehingga jaksa dengan sangat menyesalkan itu harus keluar dari persidangan. Pak, ini ada Bapak.
Bukan ya? Apa? Nggak tahu ketemu di bawah tadi. Bukan ya? Pak Bela aja, nama saya apa lupa? Oh saya disebut dikenal oleh Subhan Palal. Kalau di SIPP kan HM Muslim kan. Ya itu kan bulan haji pernah ke Mekah. Pak izin memperjelas berarti Gibran digugat karena ijazahnya dia sekolah menjelaskan. Bukan, bukan karena sekolahnya luar negeri bukan, tapi dia tidak punya ijazah SMA sederajat yang di Indonesia. Bukan karena sekolah luar negeri. Saya dulu pengen banget sekolah luar negeri. Tapi kalau undang-undang ini menyebutkan kamu kalau mau menjadi presiden atau wakil presiden, minimum pendidikannya SMA atau sekolah lain yang sederajat. Dia nggak punya ya. Nah dia nggak punya. Kok tahu nggak punya? KPU yang bilang, cek di KPU, di portal KPU ada riwayat pendidikan. Oke. Dia nggak punya itu penyetaraan itu dari sekolah negeri. Kalau ada penyetaraan juga nggak boleh. Karena ini penyetaraan itu hanya dipergunakan untuk sekolah lebih lanjut, bukan untuk menjadi pejabat. Ya, siap. Toilet ya, Pak? Iya, bentar ya. Bentar. Mau ngikut? Yang lain mau ngikut? Ya itulah tadi pernyataan dari Bapak Subhan, Sobat RH. Dan insya Allah ya rencananya Subhan akan mendatangi studio RH Channel di Kebon Jeruk. Ya, tadi dia apa? Iya. Itu berapa orang yang ikut? Berapa orang yang ikut? Berapa ya? Itu masih live. Berapa? Ya udah. Berapa? Mau ngapain? Oh, hitung doang. Iya, insya Allah Pak Subhan nanti akan podcast dengan RH. Ditunggu ya Sobat RH untuk penjelasan lebih lanjutnya dan bisa lebih detail ya kan mengenai terkait ijazah Gibran ini. Oke, untuk sementara kita akhiri dulu live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.